selamat datang di Movie System Channel. Buat teman-teman yang udah gak sabar nungguin, akhirnya posting juga. Sebelum memasuki part kedua, bisa simak dulu part sebelumnya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau kalian lagi begadang, silahkan aja mampir kemari. Anjay. Maksa. Yap, enggak usah pakai lama, kita simak ceritanya. Masih di Taiyuan, tempat di mana Taikyung berada. Kini malam pun menjelang. Selama beberapa hari terakhir, Taikyung telah berpikir bagaimana supaya bisa kembali ke dunia nyata. Namun sepertinya semua itu tak semudah kenyataannya. Tampak dari kejauhan, sebuah kereta kuda sedang melaju dengan perlahan. Yang mana ini adalah alat transportasi antar desa yang masih digunakan di wilayah Taiyuan. Tak lupa, alat transportasi ini pun masih dilengkapi dengan Pak Kusir yang sedang bekerja mengendarai kuda supaya baik jalannya. Kini, tampak Taikyung sedang duduk di dalam kereta dengan tatapan kosongnya. Semua itu dikarenakan dalam 3 hari terakhir, Taikyung sudah melakukan semua jenis kebodohan untuk bisa keluar dari game VR-nya. Namun, semua itu tidaklah menghasilkan apa-apa. Dengan sistem informasi yang terus-menerus menampilkan notifikasi yang selalu sama, yaitu mustahil keluar. Sebenarnya, ini adalah sebuah game, yang mana game ini bernama Murim, atau sejenis game dengan genre bela diri. Namun terdapat syarat yang dapat membuat orang merasa ngeri. Tidak diizinkannya keluar dari game. Bahkan, jika kau mati dalam game, maka kau juga akan mati di kehidupan nyata. Awalnya, Taekyung hanya berharap seseorang di luar atau di dunia nyata sana bisa menyelamatkannya. Namun, tidak ada yang terjadi. Bahkan saat ini, ia sangatlah menyadari bahwa kemungkinan besar tidak akan ada seorang pun yang akan sempat menyelamatkannya. Di tengah kerasnya ia berpikir, sepertinya ia mulai memahami satu hal penting yang mungkin telah dilewatkannya, di mana dalam user manual dikatakan player tidak akan bisa keluar atas kemauannya sendiri, yang mana ini berarti jika suatu kondisi pada game saat ini terpenuhi, maka akan adanya kemungkinan di mana Taekyung bisa logout setelahnya. Meski 3 hari yang lalu ia benar-benar menderita dan sudah berusaha melakukan semuanya, namun kebuntuanlah yang ditemuinya. Kali ini dengan tekad kuat, akhirnya ia pun berhasil menemukan solusi dengan melakukan quest sebanyak mungkin dan menyelesaikan misi. Namun, semua itu dibutuhkanlah tempat di mana ia aman dan kelangsungan hidupnya tidak menemui ancaman, bahkan memungkinkannya untuk menerima bantuan dari seseorang. Maka hanya satu tempat yang dipikirkannya, saatnya pulang. Setelah mencoba untuk tenang, bersemangat, fokus demi tujuannya kembali ke dunia luar, kini ia langsung membuka menu quest, di mana telah tersedia tutorial tahap 2, yang mana Taekyung bisa menerima questnya. Menurut keterangan sistem, carilah informasi dan situasi yang layak, karena Murim tempat asing untuknya. Maka sistem adalah satu-satunya harapan yang dapat membantu Taekyung dalam menyelesaikannya. Rank tutorial bagian 2, quest berantai. Pembatasan khusus pemula. Misi mendistribusikan poin status yang kini dimilikinya, mendistribusikan poin kemampuan untuk menu skillnya, dan memakai item dalam penyimpanannya. Dengan hadiah tombak tajam dan perkembangan dari quest berantai. Dengan mengetahui quest yang cukup mudah kali ini, sesegera mungkin Taekyung membuka profil karakternya. ID Jin Taekyung, level 10, Job Warrior tingkat 3. Kemudian semua statusnya rata-rata 10 poin. Dan 100 poin tersedia untuk didistribusikan. Melihat statusnya saat ini, ia sangatlah kecewa, di mana dengan statusnya putra keluarga terkemuka, mengapa hanya memiliki level 10 dan warrior di tingkat 3, di mana poin tambahan dari gelar putra bangsawannya haruslah musnah, karena gelar memalukan keluarganya. Walaupun begitu, ia tetaplah bersyukur dan akan terus fokus maju dengan sisa poin yang dapat digunakannya. Lalu sejenak ia berpikir, stat apa yang sebaiknya dinaikkan terlebih dahulu. Dengan sangat berhati-hati, ia akan menambahkan 1 poin stat
ki-nya. Namun sistem memberinya informasi di mana hanya bisa meningkatkan ki dengan berlatih sendiri, mengkonsumsi spiritual elixir atau menggunakan sebuah item khusus. Mengetahui hal itu, Taekyung langsung melewatinya dan sepertinya stat kecerdasan ataupun stat pesona tidaklah terlalu penting saat ini untuknya. Ia hanya akan fokus dalam stat bertahan hidupnya kali ini, di mana 30 poin untuk kekuatan, 30 poin dalam stamina, dan 40 pada kelincahan. Tak lama kemudian, sistem pun muncul. Dan apa yang diinginkan Taekyung adalah statusnya saat ini. Kemudian ia pun langsung menyetujuinya. Di mana saat ini poin tersedia adalah 100. Dan poin setelah digunakan menjadi 0. Tak lama berselang, ia pun terkejut. Dan tubuhnya pun bereaksi. Kini, banyak sekali aura keluar dan memancar hingga menyelimuti di sekujur tubuhnya. Dan karena terlalu tiba-tiba, ia pun tak mampu bereaksi. Lalu, ia hanyalah pasrah dengan apa yang sedang terjadi. Setelah beberapa saat, prosesnya pun berhenti. Dan dalam diam, ia sedang mencoba untuk memahami. Sebenarnya, apa yang sistem lakukan padanya kali ini? Ia pun kembali duduk dan mencoba memahami situasi. Dari semua proses yang ia alami, akhirnya Taekyung mengerti di mana ini adalah suatu kondisi yang sama dengan proses pembangkitannya pada 7 tahun silam. Karena itu, ia pun terkejut dan berkeringat dingin, seakan tak mempercayai situasi. Taekyung pun masih bingung, mengapa ia mendapatkan pembangkitan sekali lagi, bahkan di tempat seperti ini, tanya ia dalam hati. Di tengah rasa penasarannya yang masih menyelimuti, tiba-tiba sistem memberinya notifikasi. Ternyata, Taekyung telah berada di warrior tingkat 2 untuk saat ini. Dan ia telah berhasil menyelesaikan sebagian dari misi. Silahkan mendistribusikan poin kemampuan di menu skill Anda. Perintah sistem selanjutnya. Tidak berapa lama, kini Taekyung benar-benar fokus untuk menyelesaikan semua misinya. Lalu ia pun membuka profil skill yang ia punyai. Kultivasi teknik keluarga jin tidak tersedia. Teknik tombak keluarga jin tidak tersedia juga. Teknik langkah keluarga jin masih saja tidak tersedia. Berlanjut di mana keadaan fisik dan keadaan internalnya yaitu sama di 10 poin. Lalu sistem pun menjelaskan di mana ia tidak bisa menggunakan seni bela diri untuk saat ini. Dan Taekyung pun tidak bisa mengingat skill apapun karena ia tidaklah pernah berlatih seni bela diri yang seharusnya ia pelajari. Kini, ia hanya mampu berdiam diri, di mana mati dalam game sepertinya akhir yang haruslah ia jalani. Memahami itu semua, sontak membuat Taekyung tak berdaya. Sebenarnya, apa yang diinginkan sistem dari keadaan yang separah ini? Ucap Taekyung meratapi nasibnya kali ini. Namun, sekali lagi ia haruslah tetap tenang dan fokus. Yang dipikirkannya hanyalah perlu melatih seni bela dirinya sekali lagi. Lalu, ia segera memikirkan poin skill yang harus didistribusikan kali ini. Keadaan internal, yang mana ini meliputi struktur pembuluh darah dan tendon. Penting dalam mempertahankan kekuatan internal yang kuat. Kemudian, keadaan fisik, yang mana ini meliputi struktur tulang dan otot. Penting dalam mempertahankan kekuatan eksternal yang kuat. Mengingat kembali ketika Taekyung yang berada di dunia nyata, ia adalah hunter rank F. Gaya bertarung yang ia kembangkan selama 7 tahun terakhir menurutnya lebih mirip dengan apa yang disebut kekuatan eksternal. Lalu, adapun hunter yang menggunakan sihir dan manipulasi aura, yang mana itu adalah sesuatu yang disebut kekuatan internal. Dan Taekyung pun tak pernah bisa menirukannya dengan skill yang dipunyainya selama ini. Akhirnya, ia memutuskan untuk menaruh 60 dalam keadaan fisik dan 40 poin dalam keadaan internal, yang mana menurutnya kekuatan eksternal ialah sesuatu yang selama ini ia kenal dan akan mampu membantunya dalam bertahan hidup untuk masa depan. Dan akhirnya keputusan itu telah ia tentukan. Tak lama berselang, tiba-tiba sistem pun menghilang, yang mana keadaan seperti ketika ia pertama mendistribusikan poin statusnya. Karena kekuatan eksternal lebih ke pemulihan tulang dan otot,
tangannya pun mulai bereaksi, di mana rasa sakitlah yang menyelimutinya kini. Kemudian lengan pun tak lepas dari proses pembentukan diri, dan berakhir dengan semua persendian maupun ototnya terasa sangatlah nyeri. Namun dalam hati ia tetap bertahan, dan mengingat semua ini haruslah mampu ia lalui. Tak lama berselang, ia mencoba memahami situasi yang mana ia mencoba untuk mencari perubahan apa yang sebenarnya terjadi. Dan kini tampaklah tubuh Taekyung dengan gagah, berotot, dan dipenuhi dengan energi. Terlihat tangannya pun kini beraura merah, di mana ini adalah kekuatan internal yang sebelumnya tak pernah ia punyai. Ia pun kini kembali bersemangat, di mana menurutnya tempat ini memanglah berbeda dengan dunia yang ia tinggali. Akhirnya, Taekyung meyakini dengan mempercayai sistem akan membantunya menemukan solusi. Menurutnya, ia haruslah menjadi semakin kuat, terlebih mengingat pengalaman bertarungnya selama 7 tahun akan membantunya dalam bertahan di dunia game saat ini. Sebenarnya, Taekyung masihlah tidak mengerti sampai mana batasan sistem akan mampu membantunya. Namun, semua itu kini tidaklah penting. Yang dipahaminya hanya akan memanfaatkan semuanya dengan sepenuh hati. Karena menurutnya, bertahan adalah satu-satunya opsi yang kini ia miliki. Kemudian, ia pun melanjutkan dengan membuka inventory, di mana terdapat sebuah set jubah tradisional yang kokoh dengan memiliki rank tingkat 3, pembatasan level tidak ada, efek juga tidak ada, dan sistem memberinya deskripsi dibuat dengan kain ringan, namun tangguh untuk pemula. Tak lama berselang, Taekyung pun langsung mengenakan set jubah tersebut. Dan set bajunya yang lama ia simpan di dalam inventory yang menurutnya ini akan sangat berguna di kedepannya, di saat raid di jalan nantinya. Di mana sistem inventory akan dapat menyimpan barang dengan batasan-batasan tertentu. Di sela waktu pemahamannya, sistem informasi pun muncul, yang mana ia telah menyelesaikan misi quest tutorial bagian 2 dan akan menerima hadiah penyelesaiannya. Dan tibalah Taekyung di bagian quest berantai, yaitu tutorial bagian ketiga. Mengetahui semua itu, Taekyung pun senang dan sesegera mungkin membuka hadiah yang diterimanya. Ternyata ia mendapatkan sebuah tombak rank peringkat 2, pembatasan tidak ada, dan memiliki efek dapat mendaratkan pukulan langsung atau critical hit sebanyak 5%. Sebenarnya, Taekyung kecewa karena berharap mendapatkan item yang lebih bagus melebihi tombaknya. Kini, giliran ia mencoba seperti apa item tombak yang ia dapatkan dari dalam hadiahnya. Dan akhirnya, tombak pun ia gunakan, di mana di dunia nyata senjata yang ia gunakan jugalah senjata dengan jenis yang sama. Sekarang Anda akan memulai quest tutorial bagian ketiga. Membaca quest tersebut, kini Taekyung menjadi bingung karena tidak ada deskripsi apapun selain yang disebutkan oleh sistem. Tiba-tiba terdengar suara orang dari luar memanggilnya, "Tuan muda," yang mana itu adalah Pak Kusir yang sedang bekerja, yang mengendarai kuda supaya baik jalannya. Anjay. Kini ia pun berkata, "Sepertinya kita punya masalah kecil," ungkapnya. Taekyung yang tak mengerti maksudnya pun bingung. Sejenak ia membuka jendela untuk memeriksanya. Tiba-tiba suara quest pun muncul. Tutorial bagian 3. Anda akan ditugaskan untuk merawat para bandit yang telah muncul. Tingkat quest tutorial berantai, khusus pemula. Misi menyingkirkan para bandit. Kegagalan quest, mati. Setelah membaca itu semua, kini tampaklah segerombolan orang yang sedang memberhentikan kereta kuda milik Taekyung dan menantinya dengan berbagai macam jenis senjata. Mereka tak lain dan tak bukan adalah gerombolan bandit yang harus segera dibereskannya. Melihat itu semua, Taekyung langsung berbicara kepada Pak Kusir yang tidak sedang bekerja. "Masalah kecil jidatmu," ungkapnya perlahan. Ini adalah sosok Jang Sam, bandit yang sedang menunggu Taekyung bersama kawan-kawan. Dia adalah orang yang tidak pernah meninggalkan daerah sekitar 5 gunung besar.
Pada umur 20, dia menjadi ketua grup preman Raktak dan mulai memaksa traveler membayar biaya keamanan. Dia bekerja dengan tak mengenal lelah, siang dan malam, dan akhirnya dikenal sebagai Jangsam of Thousand Strength dan akan menimbulkan ketakutan di dalam hati banyak orang ketika mendengarnya. Dan seperti hari-hari lainnya, ia membawa orang-orangnya keluar berkeliling setiap hari. Tapi entah mengapa, kali ini mereka memutuskan untuk keluar dari 5 gunung besar, bahkan hingga masuk ke wilayah keluarga jin di There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good. kereta yang sedang dinaiki Taekyung, di mana ia dalam perjalanan pulang. Semua itu adalah ringkasan cerita dari Pak Kusir kepadanya. Melihat situasi terkini, semua berjumlah 6 orang, dan mereka tidaklah merencanakan penyergapan. Namun Taekyung masihlah belum siap untuk berhadapan. Sebenarnya, penjahat seperti mereka cukuplah umum bila situasinya di sekitar gunung. Namun melihat mereka dengan bodohnya menyerang peseni bela diri, bukankah itu sama saja bunuh diri? Terlebih mereka berniat mencuri di wilayah keluarga jin. Ternyata para idiot ini cukup berani imbuh Pak Kusir dengan seringainya. Menurut Taekyung, ini wajar, mengingat mereka adalah NPC tutorial. Namun sepertinya Pak Kusir ini menyembunyikan sesuatu karena bisa terlihat begitu tenang di situasi yang seperti ini. Tak lama berselang, Pak Kusir pun bertanya, "Bolehkah saya menangani mereka, Tuan Muda?" Dengan sorot mata kejamnya. Melihat itu semua, sontak Taekyung bahagia, di mana kegelisahannya selama ini terjawabkan bahwa dia bukan sekedar kusir biasa. Dan seperti yang diharapkan Taekyung, ini semua pastilah ulah Wolhua yang telah memberikannya pelayanan ekstra. Tiba-tiba Jangsam berteriak, "Keluarlah! Apa kau tidak mendengar Jangsam of Thousand Strength katakan?" Mendengar kebodohan itu, Pak Kusir langsung merasa geram. Ia pun langsung berjalan maju dan berkata, "Beraninya bandit rendahan memblokir jalan kami," ungkapnya dengan penuh kekesalan. Menurutnya, untuk orang jahat seperti mereka, haruslah dicungkil matanya, dicabik tubuhnya, dan membunuh generasi keluarganya hingga rata. Mendengar semua omong kosong itu, Jangsam masih saja tetap tenang. "Apa kau mengawal kaisar atau semacamnya? Biar kulihat wajah bangsawan di dalamnya." Dengan santainya, Jangsam bertanya. Mendengar semua itu, Pak Kusir pun semakin marah. Menurutnya, tak seorang pun akan selamat setelah melihat wajahnya. Namun Jangsam tidaklah gentar, di mana ia semakin ingin menantangnya. Di tengah perdebatan yang sengit itu, Taekyung mengintip dari arah dalam kereta, yang mana menurutnya inilah saatnya ia melihat aksi dari skill master bela diri sesungguhnya. Tak lama kemudian, semuanya hening. Hanya terdengar suara-suara hewan hutan di sekitarnya. Sesaat kemudian, Pak Kusir pun malah kembali ke arah Taekyung, sehingga membuatnya semakin heran. Kenapa ia malah kembali? Setelah itu, Pak Kusir menyuruhnya supaya segera keluar dan menemui mereka. Taekyung yang mendengar itu semakin heran dibuatnya. "Kenapa harus aku?" Taekyung bertanya. Akhirnya Pak Kusir menjelaskan bahwa para bandit itu perlu menyaksikan sendiri kekuatan menakutkan yang pernah ada, di mana mereka dengan sompral berani menghentikan Tuan Muda. Sepertinya mereka belum pernah melihat kekuatan yang sebenarnya dari seorang master bela diri. Haruslah memberinya sedikit pelajaran yang layak untuk mereka dapatkan. Pedang surgawi jin. Aku mendengar cerita Anda. Saat berusia 20 tahun, Anda ahli pedang jenius yang mencapai puncak dunia murim. Setelah mendengar cerita Tuan Muda, hati pria ini tak merasakan apa-apa selain rasa takut dan pemujaan atas prestasi Anda. Itulah yang disampaikan Pak Kusir kali ini kepadanya. Sontak itu membuat Taekyung bingung. Pedang surgawi jin, ahli pedang jenius. Apa yang sebenarnya dibicarakan pria tua ini?
Tanya Taekyung dalam hati. Tak sampai di situ, Pak Kusir kembali teriak ke arah gerombolan para bandit. Dasar bodoh, kau tak mengenali siapa orang ini? Putra kedua dari keluarga Jin di Taiyuan, master bela diri terkenal di seluruh provinsi Shangxi. Dan dialah pedang surgawi Jin, Tuan Jin Mukyung. Namun tak lama dari situ, ia pun menjelaskan, aku Taekyung, bukanlah Jin Mukyung. Mendengar pernyataan tersebut, seketika semua kembali hening. Bahkan suara hutan pun tak terdengar sama sekali. Di mana sekali lagi Pak Kusir mulai merasa gelisah dari dalam hati. Sekali lagi ia pun menjelaskan bahwa dirinya adalah benar-benar Taekyung, bukanlah Jin Mukyung. Mendengar pernyataan tersebut, seketika keringat dingin langsung membanjiri sekujur tubuhnya. Apa kau Jin Taekyung, putra ketiga yang tak berguna itu? Tanya Pak Kusir dengan muka pucatnya. Sesaat Taekyung menjawabnya dengan malu karena rumor mengenalnya dengan kenyataan yang seperti itu. Dan seketika Pak Kusir pun pingsan dibuatnya karena salah mengira dalam memahami siapa tuan muda yang sedang diantarnya. Akhirnya Taekyung pun kecewa karena berharap pria tua ini adalah seorang master bela diri sejati. Melihat semua itu, para bandit langsung tertawa dibuatnya, hingga tak ada satupun dari mereka yang mampu menahan tawanya. Setelah itu, Jangsa mengancam Taekyung untuk menurut, dan ia akan dibiarkan untuk tetap bisa hidup. Sekali lagi Taekyung mengamati questnya. Menurutnya, 6 lawan 1 adalah posisi yang tak menguntungkannya. Sembari waspada, ia teruslah fokus mengamati, di mana dirinya sudahlah terbiasa bertarung melawan goblin. Namun melawan manusia adalah kali pertamanya. Di tengah pengamatannya kali ini, tiba-tiba salah seorang anggota bandit melemparkan kapak dari tangannya. Taekyung pun terkejut karena ia belumlah siap untuk menghadapinya. Kapak pun terus melayang, maju dan sesegera mungkin mendarat menuju targetnya. Namun tanpa diduga kapak mendarat jauh di depan Taekyung berdiri. Yang mana dari kapak itulah yang membuatnya memahami bahwa efek dari sistem menjadikannya mampu melihat semua gerakan yang sedang terjadi. Sekali lagi Taekyung mengamati situasi, di mana mereka jelaslah lebih lemah dari goblin-goblin yang selama ini pernah ia hadapi. Setelah semua pengamatannya tersebut, ia pun menjadi cukup percaya diri dan akan berjuang melawan mereka semua sekali lagi. Namun, tiba-tiba ia malah mengangkat kedua tangannya, dan para bandit pun terkejut dibuatnya. Pilihan yang pintar, menurut Jangsam kali ini. Di dalam diam ternyata Taekyung sedang membuat strategi. Menurut Jangsam, ternyata memang benar adanya atas diusirnya salah satu putra keluarga Jin yang berada di warrior tingkat 3 dan hanya pintar mengejar wanita. Di sela Jangsam berbicara, Taekyung teruslah maju melangkah dengan dua tangan yang menandakan dirinya sudahlah menyerah. Namun sesaat jarak mereka mulai mendekat, kini Taekyung bersiap-siap melakukan serangan kejutan. Karena meyakini akan tak bergunanya putra ketiga keluarga Jin, mereka semua pun masihlah tetap bercanda dan asik mengolok-oloknya. Lalu tibalah Taekyung di tempat di mana ia akan memulai serangannya. Sesaat kemudian, ia merasakan ki meluap di sekitar tubuhnya, dan dengan cepat ia mencoba mengontrolnya. Lompatan dengan tujuan menerjang pun dilakukannya. Seketika ia telah terbang ke arah Jangsam tepat menuju hadapannya. Semua bandit pun dibuatnya terkejut, dan belum sempat melakukan apa-apa, kini Taekyung dengan cepat mengeluarkan tombaknya dari item penyimpanannya, dan Jangsam yang benar-benar sedang terkejut hanya mampu mencoba bertahan menghadapinya. Kini Taekyung sudahlah berada di depannya, dan tombak pun langsung diarahkan tepat menuju dadanya. Sesaat Jangsam mencoba menahan serangan Taekyung menggunakan kapak di tangannya. Namun tombak berhasil menembus kapak sekaligus dadanya. Semua itu karena skill kritikal yang telah aktif di serangan pertamanya. Jangsam pun terhempas tanpa sempat mengeluarkan satu pun jurus yang dia punya. Tiba-tiba sistem muncul. Anda telah menyingkirkan Jangsam level 10.
memperoleh 10 poin status dan 10 poin kemampuan, dan Anda telah membuka kultivasi keluarga jin. Sesaat setelah itu, semuanya pun terkesima menyaksikan serangan kejutan yang dilancarkan oleh Taekyung. Dan kini ia kembali bersiap bila mana para bandit masihlah tersisa di depannya. Tombak pun dicabutnya dari dada Jangsam. Dan dengan posisi bersiap, ia kembali berkata, "Siapa selanjutnya?" Melihat keganasan Taekyung, semua bandit langsung menyerah di tangannya. Dan sama sekali tak ada yang berani menantang di ronde selanjutnya. Akhirnya, sistem notifikasi pun muncul, di mana misi tutorial bagian 3 telah ia selesaikan. Kemudian, ia memperoleh pemulihan atas segala luka, popularitas naik 10, dan akan menerima hadiah nantinya. Dan tak lupa, quest berantai tutorial bagian 4 pun telah tersedia. Setelah beberapa waktu berlalu, tampak seorang sedang terkejut melihatnya dan tak tahu apa yang sebenarnya ada di hadapannya, di mana semua para bandit malah dipenuhi luka, nyonyor di sini dan benjol di sana. Orang yang terkejut tak lain adalah Pak Kusir yang mengantarnya. Ia pun masih tidak percaya dengan apa yang sekarang dilihatnya, di mana Jangsam of Thousand Strength pun telah mati di tangannya. Kini semua bandit telah selesai diurusnya, dan Pak Kusir pun masih bingung dan tetap saja ia tidak percaya. Di tengah rasa penasarannya, sekali lagi ia bertanya, "Apa kau yakin kau bukan Tuan Jin Mukyung?" Dengan rasa amarah yang meluap dijelaskannya kembali bahwa ia benarlah Jin Taekyung, putra ketiga dari keluarga Jin di Taiwan, yang mana mereka bergegas melanjutkan perjalanannya, dan sekarang pun Pak Kusir pun kembali bekerja. Situasinya, menurutnya semua ini pastilah adanya percobaan manipulasi waktu, yang mana game VR sebenarnya bisa membuat waktu menjadi lebih lambat. Dan Taekyung masihlah bingung mengapa mereka menggunakan sesuatu yang luar biasa seperti itu hanya dalam perkembangan game saja. Dan ia pun berpikir, jika memanglah sebagus itu, kenapa tidak digunakan di tempat lain juga? Mendengar semua itu, Song Jin-ho menjelaskan, bila Taekyung mencoba menggunakan simulasi game VR untuk belajar banyak dan membuatnya diterima di Universitas Seoul, itu adalah sebuah pemikiran bodoh. Menurutnya, tidaklah ada gunanya belajar dengan menggunakan mesin VR, dikarenakan game VR tidaklah membuat waktu lebih lambat. Mereka hanya membuat dirimu lah yang merasa seakan begitu. Istilah yang lebih sederhana, waktu bermainmu tergantung dari seberapa banyak data yang bisa disimpan di otakmu. Jadi, jika memaksa mendorong lebih banyak data, maka waktu akan terasa lebih lambat bagi mereka yang menggunakannya. Namun, otak tidaklah bisa menahan informasi yang begitu banyak. Maka ketika kau keluar game, maka informasi yang kau dorong paksa di dalam game akan turut menghilang, dan hanya akan mempertahankan apa yang hanya diberikan oleh game itu sendiri. Itulah mengapa tidak ada perbedaan yang nyata antara belajar di dunia nyata dibandingkan belajar di dalam game VR. Oleh karena itu, memberikan cukup stres di otak dan menyebabkan sejumlah informasi ke otak hanya akan memberikan perbedaan waktu standar. 1 jam informasi per 3 jam di dunia game. Setelah mendengar semua penjelasan itu, Taekyung pun bertanya, bila itu standarnya, lalu adakah mesin dengan perbedaan waktu yang lebih tinggi? Jin-ho pun menjelaskannya kembali. Jika teknologi yang digunakan kapsulnya bagus, maka akan menyebabkan perbedaan waktu yang sedikit lebih tinggi. Namun, harga untuk membeli perlengkapannya pun tidaklah kebanyakan orang akan mampu untuk membelinya. Setelah panjang lebar mengobrol, akhirnya Jin-ho memutuskan tidur. Cerita berlanjut di mana kini kembali memasuki dunia murim.
Taekyung masihlah di dalam kereta, melanjutkan perjalanan pulangnya. Ia pun berpikir, bila mana yang dikatakan Jinho benar, bukankah seharusnya kini ia sudah terbangun? Gumam Taekyung kebingungan. Lalu, sesaat ia pun mengingat penjelasan Jinho, yang mana mungkinkah kapsul yang sekarang digunakannya memiliki perbedaan waktu yang sangat tinggi? Lalu ia mencoba sekali lagi memahami, di mana kapsulnya memanglah terlihat layaknya sampah, namun bisa menghasilkan grafis game yang terlalu bagus di luar ekspektasi. Mungkinkah kapsul itu terlalu canggih? Itulah semua pertanyaan yang masihlah membuatnya bingung dan tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Yang mana akhirnya ia pun menyerah untuk memikirkan kapsul VR apapun untuk saat ini. Kembali fokus menghadapi dunia murim. Kini Jinho membuka menu skill, di mana terlihat teknik kultivasi keluarga jin sudah tersedia, dan dia masihlah memiliki 10 poin skill yang diperolehnya dari misi tutorial berantai bagian 3. Sekali lagi, ia masihlah kagum bila semua ini seakan memanglah nyata. Lalu ia pun mencoba membaca penjelasan skill yang dipunyainya. Teknik tombak keluarga jin, rank peringkat pertama. Pembatasan harus mempelajari kultivasi keluarga. Kemudian dijelaskan bahwa dengan mempelajari seni bela diri dasar keluarga jin, ia berkesempatan akan memperoleh gulungan bela diri keluarga. Teknik kaki keluarga jin, rank peringkat pertama. Pembatasan harus mempelajari teknik kultivasi keluarga jin. Dengan mewarisi seni bela diri keluarga jin, berkesempatan memperoleh keterampilan lebih lanjut atau gulungan bela diri keluarga. Teknik kultivasi keluarga jin, rank puncak. Tahap penguasaan kedua, pembatasan hanya keturunan langsung yang mampu menggunakannya. Kemudian dijelaskan, bila kultivasi dipelajari akan mampu mengaktifkan kontrol sirkulasi Qi di dalam tubuhnya. Melihat semua penjelasan itu, Taekyung merasa lega, apalagi ada salah satu skill yang berada di peringkat puncak menurutnya. Tiba-tiba sistem informasi muncul, memberinya penjelasan, di mana sekarang Taekyung telah mampu mengontrol sirkulasi Qi miliknya. Tutorial bagian keempat. Rank tutorial, pembatasan khusus player. Tujuan mempelajari kontrol sirkulasi Qi. Tak sampai di situ, ia pun akan mendapatkan hadiah setelah menyelesaikan questnya. Dan hadiah yang akan diterimanya adalah kotak item, mendapatkan indra Qi, dan akan mampu melanjutkan ke quest utama. Namun bila gagal dalam misi penguasaan, akan berakhir dengan kegagalan sirkulasi Qi atau mati. Membaca hukuman quest yang sekali lagi menyebutkan mati, membuatnya sedikit merasa ngeri. Sepertinya kali ini Taekyung tidaklah akan mengambil resiko yang terlalu tinggi. Melihat bila ia mau menunggu sedikit lagi, Jinho pastilah akan segera bangun dan menyelamatkannya kali ini. Namun tiba-tiba sistem muncul kembali, menunggu respon. Taekyung yang mengamatinya pun langsung dengan tegas menolaknya, karena hanya quest kecil seharusnya tidaklah meresikokan nyawanya. Tak lama berselang, sistem informasi memberinya peringatan, di mana ia tidaklah bisa menolak quest tutorial yang sudah mulai berjalan. Melihat itu, Taekyung hanya bisa berdiam diri dan meratapi. Namun sekali lagi dengan sangat frustasi, ia berteriak menolak quest yang sedang menantinya kali ini. Di mana tak berselang lama setelahnya, malah tersisa 2 tanda terima dari quest yang diberikan oleh sistem informasi. Dan berakhir dengan quest telah diterima secara otomatis. Mengetahui semua itu, seketika Taekyung mengumpat semua yang ada di kebun binatang ke arah sistem informasi. Sesaat kemudian, Taekyung membaca sistem di mana kontrol sirkulasi Qi akan segera dimulai, yang mana akan meningkatkan stabilitasnya. Karena ini pertama kalinya, apakah Anda akan pindah tempat pembantu quest berada? Tanya sistem kali ini. Seketika Taekyung menolaknya. Namun apa yang terjadi? Quest secara otomatis malah menerimanya, sehingga Taekyung menjadi semakin kesal dibuatnya. Dalam keputusasaannya dan hanya mampu dendam terhadap sistem di dalam hati, tiba-tiba semua di sekitarnya bergoyang. Taekyung pun tak mengerti apa maksudnya ini, dan ia benar-benar tidaklah tahu apa yang sebenarnya telah menantinya kali ini. Dan sekali lagi,
Sepertinya ia akan masuk ke dalam sebuah ilusi. Setelah beberapa saat, perlahan Taekyung membuka mata, di mana hanya ruang kosong yang ada di hadapannya. Ketika ia sibuk mengamati sekitar, tiba-tiba suara seorang menyuruhnya kemari, dan tampaklah seorang yang sudah tua dari arah kejauhan sedang menanti. Taekyung pun berjalan perlahan mendekati dan menatap kakek tersebut dengan perasaan bingung kali ini. Lalu orang tua itu pun melihat Taekyung dengan tenang dan teliti. Tak lama kemudian, orang itu menyuruhnya untuk segera duduk dan mengambil posisi. Haruskah ia duduk? Terfikirlah posisi lotus di film-film yang pernah ia amati. Dengan berada sekitarnya saja, membuatnya mengerti bahwa kakek ini adalah seorang master bela diri. Tak selang berapa lama, kakek itu pun tiba-tiba saja berdiri dan dengan cepatnya menotok dada Taekyung tanpa sempat bereaksi. Lalu kakek itu pun mengatakan bahwa saat ini ia sedang membuka meridian Taekyung dan yang terpenting ia haruslah fokus untuk saat ini. Taekyung pun hanya diam, tak bisa bergerak. Menurut kakek ini, mengetahui cara mengatur aliran Ki sangatlah penting bagi semua seniman bela diri. Menurutnya, tak hanya membantu mengumpulkan Ki, namun juga akan membuat pikiran, Ki, dan jiwa menjadi halus sekaligus stabil, di mana akan membuatnya mampu meraih keadaan penguasaan yang lebih tinggi. Mendengar semua itu, kini Taekyung hanya bisa tenang melanjutkan misi, di mana ia haruslah fokus dan menjernihkan pikirannya sejernih air. Kemudian akan mencoba menarik aliran yang sedang ia kultivasi, dan semua itu tak lepas dari bantuan kakek di belakangnya kali ini. Tak lama berselang, ayat mantra dari keluarga Jin pun dibaca kakek tersebut. Dan dengan tiba-tiba saja muncul Ki di atas kening Taekyung, yang mana itu membuatnya berkeringat dingin dalam menunggu sesuatu yang mungkin nantinya terjadi. Seketika kakek itu berkata, "Ikuti." Mendengar itu, Taekyung malah semakin tak mengerti apa yang sebenarnya haruslah ia ikuti. Tak lama berselang, sirkulasi Ki dari teknik keluarga Jin pun telah dimulai. Kini tampaklah titik aliran Ki yang menyelimuti seluruh tubuh Taekyung, yang mana ia haruslah mengikuti seluruh cahaya menuju seluruh aliran Ki di sekujur tubuhnya saat ini. Dengan penuh konsentrasi dan perlahan tapi pasti, Taekyung terus berjuang dalam mengarahkan cahaya menuju titik-titik Ki mengikuti aliran meridiannya kali ini. Akhirnya, setelah waktu berlalu, sistem menginformasikan bahwa ia telah selesai mengontrol kultivasi Ki, mendapatkan hadiah atas penyelesaian misi kali ini. Skill Indra Ki dapat dipelajari. Sejumlah skill Ki Kruh telah dibersihkan dari dalam tubuhnya, dan quest tutorial telah berakhir seluruhnya. Ia pun tak lagi berada di dunia ilusi, dan kini kuas utama pun telah menanti, di mana tampak Taekyung telah selesai bermeditasi dan suasana telah menjadi normal kembali. Taekyung pun bernafas lega dan sedikit tenang dalam mengamati situasi saat ini. Setelah beberapa saat, ia pun mencoba berdiri, di mana kini seluruh tubuhnya dipenuhi dengan banyak energi, yang mana perasaan ini membuatnya sangat luar biasa. Menurutnya, Ki memanglah menarik, namun ada satu hal yang ia tidak ketahui, yang mana itu adalah sesuatu seperti bola merah yang ada di dalam tubuhnya, dan ia tak tahu mengapa ada di sana, yang membuat penasaran apa sebenarnya kegunaannya. Mengetahui apa yang terjadi ketika Taekyung mengikuti cahaya meridian di dalam dunia ilusi bersama kakek tadi, akan coba diingat dan dipahaminya sekali lagi, yang mana saat itu ia tengah berkonsentrasi untuk bermeditasi, mengikuti cahaya Ki di dalam tubuhnya. Ia melihat sesuatu yang lain yang berada pula di dalam tubuhnya. Mungkin itu Ki 10 tahunku, tanya Taekyung dalam hati. Ia masihlah berpikir, di mana itu terlihat kecil tapi beresensi murni. Mungkinkah itu sumber Ki lainnya? Lalu, bagaimana jika aku menyerapnya? Sepertinya aku cukup yakin akan perubahan yang menjadikanku lebih kuat nantinya, ungkap Taekyung sembari bermeditasi. Sebelum Taekyung menyerapnya, muncullah keterangan,
di mana menyerap ki merah adalah bagian dari quest utama. Dan bila menemui kegagalan akan berakibat kematian. Menyadari resiko yang terlalu tinggi, sekali lagi Taekyung hanya melanjutkan meditasi yang mana seperti diperintahkan dari standar misi. Dan tidaklah ada manfaatnya mempertaruhkan hidupnya untuk yang kedua kali. Dan ia pun lanjut bermeditasi, menyelesaikan quest utama yang sedang ia kerjakan dengan hati-hati, fokus, dan perlahan tapi pasti, tanpa menyerap ki merah sama sekali. Itulah keputusan akhir dari perjalanan sebelumnya dalam Taekyung bermeditasi. Di tengah kerasnya ia berpikir mengenai pemahamannya dalam bermeditasi, Pak Kusir pun tiba-tiba mengatakan sesuatu, yang mana kita telah sampai di kediaman keluarga Jin di Taiyuan. Kemudian, setelah beberapa saat, ia pun sesegera mungkin membuka jendela, memperhatikan dengan sungguh-sungguh pemandangan di sekitarnya. Dan tampaklah rumah kediaman keluarga Jin di Taiyuan yang selama ini telah ia nantikan. Yup, sampai di sini dulu guys alur cerita Murim Login di part kedua. Bila kalian tertarik bisa simak cerita selanjutnya. Dan ciao.